Sebuah video misterius mengguncang publik. Dalam minggu-minggu terakhir, sebuah video berdurasi kurang dari 2 menit tiba-tiba menyedot perhatian publik. Video tersebut menampilkan seorang pria dengan identitas yang disamarkan, berbicara dengan suara berat dan wajah diburamkan. Yang mengejutkan bukan hanya isi testimoninya, tapi juga cara penyampaiannya yang terasa terencana dan tidak spontan. Kalimat "saya disuruh testimoni" dan "saya disuruh sebut nama" menjadi frasa kunci yang mengguncang media sosial. Tim kami melihat bahwa kemunculan video ini bukan kebetulan. Muncul di saat publik mulai melupakan kasus besar sebelumnya, video ini seolah dirancang untuk membuka kembali luka lama dan menghidupkan bara api isu lama. Dari sudut pandang jurnalistik, muncul pertanyaan penting, siapa yang menyuruh, untuk tujuan apa, dan mengapa saat ini? Reaksi cepat publik, media sosial meledak. Tak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan menit, video ini menyebar luas dan menggegarkan ruang digital Indonesia. Frasa "saya disuruh" menjadi trending topik di berbagai platform media sosial. Twitter, TikTok, hingga Instagram berubah menjadi ruang analisis kolektif. Jutaan netizen menjelma menjadi penyelidik amatir. Mereka meng-post video, memperbesar gambar, dan mendebat tiap detail yang terlihat di balik wajah buram si narasumber. Ini adalah momen ketika publik bukan lagi penonton pasif, tetapi aktor aktif dalam pembentukan narasi. Media massa arus utama justru menjadi pengikut, bukan penentu arah informasi. Fenomena ini menunjukkan perubahan dinamika media di era digital, ketika kekuatan crowd bisa memicu krisis nyata bahkan sebelum klarifikasi resmi diberikan. Dari bayangan ke pusat sorotan investigasi kami, nama Haldi tidak pernah disebut secara eksplisit dalam video testimoni tersebut. Namun, netizen menggunakan metode cocok logi untuk mengaitkan narasi dalam video dengan sosok ini. Haldi dikenal sebagai individu yang selama ini beroperasi di balik layar dunia hiburan. Ia punya koneksi dengan figur publik yang sebelumnya juga terseret dalam berbagai kontroversi. Berdasarkan penelusuran kami di media sosial, banyak yang menyusun timeline digital untuk menunjukkan keterkaitan Haldi dengan isu-isu lama. Namun, hingga laporan ini dibuat, tidak ada bukti hukum yang menguatkan dugaan publik tersebut. Haldi sendiri memilih untuk tidak memberikan komentar, suatu tindakan yang oleh sebagian publik dinilai sebagai bentuk strategi hukum yang hati-hati, meski juga memancing kecurigaan. Diamnya Haldi, strategi atau isyarat terselubung. Dalam dunia komunikasi krisis, diam bisa jadi senjata. Keputusan Haldi untuk tidak memberikan pernyataan publik memancing berbagai tafsir. Di satu sisi, keheningan ini dianggap sebagai upaya strategis demi menghindari jebakan hukum atau spekulasi yang lebih liar. Namun, di sisi lain, ada yang menafsirkan diamnya sebagai sinyal bahwa ia tidak punya pembelaan kuat. Dari hasil wawancara kami dengan pakar hukum, dalam situasi yang beresiko secara yuridis, banyak tokoh memilih untuk diam sembari menyiapkan respons yang matang. Namun, keheningan yang terlalu lama bisa menjadi bumerang. Dalam kasus ini, publik telah mengisi kekosongan informasi itu dengan spekulasi, teori konspirasi, bahkan narasi yang liar dan tidak terverifikasi. Inilah ironi zaman digital. Kebisuan seringkali terdengar lebih keras daripada pernyataan apapun. Spekulasi liar menjadi trending figur publik berinisial IB yang diduga merujuk pada artis ternama Irish Bella mendadak diseret ke pusaran isu ini. Awalnya, kemunculannya dalam diskusi publik hanya berupa komentar-komentar ringan dan meme di media sosial. Namun, tak butuh waktu lama, akun-akun gosip besar mulai mengangkatnya. Mereka menyandingkan foto-foto sang artis dengan potongan pernyataan dari video testimoni, lengkap dengan narasi spekulatif seperti, apakah si IB yang dimaksud? Meski tidak ada bukti atau kaitan langsung, nama IB menjadi viral. Tim kami menelusuri bahwa sebagian besar unggahan yang menyeret namanya bersumber dari opini warganet yang tak terverifikasi. Fenomena ini memperlihatkan betapa mudahnya reputasi seseorang dihancurkan oleh cocok logi digital, terutama ketika publik lebih percaya pada narasi yang menarik dibandingkan kebenaran yang diverifikasi. Jejak digital dan cocok logi, bahaya pembentukan opini publik.
Netizen mulai menggali foto-foto lama, story Instagram, dan lokasi syuting yang dianggap beririsan dengan narasi video. Misalnya, sebuah foto Irish Bella yang diambil di lokasi yang dianggap mirip dengan latar belakang video testimoni digunakan sebagai bukti, meski tak ada konfirmasi apapun. Waktu postingan juga dihubungkan dengan timeline kesaksian. Pakar digital forensik yang kami wawancarai mengingatkan bahwa jejak digital bisa dengan mudah dipelintir jika tidak dianalisis dengan kaidah objektif. Bahaya cocok logi adalah ketika hipotesis diperlakukan seperti fakta. Media sosial saat ini telah menciptakan ruang di mana opini bisa lebih dipercaya dibanding bukti sahih. Ini menjadi tantangan besar bagi jurnalisme profesional yang harus menavigasi antara fakta, spekulasi, dan persepsi publik. CCTV buram, bukti atau framing visual? Beberapa hari setelah video testimoni viral, beredar pula cuplikan CCTV berdurasi 15 detik yang diklaim memperlihatkan sosok pria dalam video bertemu seseorang yang diduga mirip Haldi. Video ini direkam dari sudut restoran dengan pencahayaan minim dan kualitas gambar sangat rendah. Dalam investigasi kami, para pakar digital forensik menyatakan bahwa sulit mengambil kesimpulan apapun dari video seburam itu. Potensi manipulasi digital, kesalahan identifikasi visual, bahkan penggunaan teknologi deepfake tidak bisa diabaikan. Mereka menegaskan bahwa menyebarkan video seperti itu sebagai bukti tanpa verifikasi hanya akan memperkeruh suasana dan menyesatkan publik. Namun, dalam realita dunia digital, persepsi seringkali mengalahkan validitas. Suara keluarga Irish Bella, klarifikasi resmi dan ancaman hukum. Ketika spekulasi makin tidak terkendali, keluarga Irish Bella akhirnya angkat suara dalam sebuah konferensi pers. Dihadiri oleh perwakilan keluarga yang disebut sebagai Tante Ibe, pernyataan yang dibacakan bernada tegas dan emosional. Mereka menyangkal semua tuduhan, menyatakan bahwa Irish tidak mengenal pria dalam video dan bahkan sedang berada di luar kota saat video itu beredar. Tak hanya itu, mereka mengancam akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan fitnah. Langkah ini mengubah arah isu dari sekedar narasi viral menjadi konflik hukum terbuka. Sebagai reporter, kami mencatat bahwa klarifikasi resmi semacam ini penting untuk memperkuat batas antara opini dan fakta, serta memberikan ruang bagi korban rumor untuk membela diri secara sah. Netralitas yang memancing kecurigaan. Polda Metro Jaya kemudian mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan sikap aparat terhadap kasus ini. Menurut penjelasan dari Kompol yang hadir, pihak kepolisian masih menyelidiki video testimoni, menelusuri sumbernya, dan memeriksa kemungkinan manipulasi. Namun ketika ditanya langsung soal Haldi dan Irish Bella, polisi menegaskan bahwa keduanya belum masuk daftar saksi ataupun tersangka. Penjelasan yang netral ini justru menimbulkan interpretasi baru di kalangan netizen yang merasa bahwa ada kekuatan besar yang melindungi pihak tertentu. Sebagai jurnalis, kami mengingatkan bahwa netralitas dalam proses hukum adalah keniscayaan. Namun, kurangnya transparansi bisa menjadi pemicu lahirnya narasi alternatif yang lebih liar. Siapa yang diuntungkan? Drama atau strategi politik terselubung? Pertanyaan yang kini muncul di akhir drama ini adalah, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua kekacauan ini? Sejumlah pengamat menyatakan bahwa kasus ini bisa jadi merupakan upaya untuk menjatuhkan citra seseorang sambil mengangkat nama pihak lain. Narasi "saya disuruh" bisa menjadi alat framing untuk menjatuhkan lawan atau mengalihkan isu dari topik yang lebih besar. Dalam analisis kami, ada kemungkinan bahwa ini bagian dari permainan opini, entah untuk kepentingan politik, bisnis, atau personal. Yang jelas, kebenaran faktual masih dalam proses penyelidikan. Sebagai jurnalis, tugas kami adalah terus mengawal proses ini, menyaring informasi, dan menyampaikan fakta yang telah diverifikasi agar publik tidak terjebak dalam